Mari saudara semua, kita bersatu hati untuk doa firman. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kiranya kami berkumpul dalam Zoom Koinonia Tuhan. Kiranya Engkau berkati Pastor Paul Tuhan, urapi Pastor Paul untuk menyampaikan firman-Mu, agar kami mudah Tuhan untuk mengerti dan belajar untuk kami melakukan. Kiranya Roh Kudus tuntun kami, tolong kami, bantu kami, dan berkati kami semuanya yang ada di Zoom ataupun ada di YouTube, agar firman-Mu Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Pak Mulia, Pastor Paul. Ya, saya akan membacakan firman Tuhan, Wahyu pasal 17. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepada aku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh. Yang satu ada, dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian, satu dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu.
Mereka seia sekata. Kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di segala Tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak, dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu, akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Demikian. Ya, Wahyu 18, silakan Kristiani 7. Wahyu 18, jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepada siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu, segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka.
yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, celaka, celaka, kota besar yang berpakaianan lenan halus, dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas, dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja, kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nahkoda, dan pelayar, dan anak-anak kapal, dan semua orang yang mata pencahariannya di laut, berdiri jauh-jauh, dan berseru, ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru, sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar, yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul, dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara-suara pemain kecapi, dan penyanyi-penyanyi, dan peniup-peniup seruling, dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Terima kasih semua lektor, koordinator, moderator yang berdoa semuanya. God bless you. Saya lanjutkan ya. Sebentar, saya harus share screen lagi. Saudara, ketika mendengarkan pengajaran saya tentang akhir zaman, Anda harus mendengarkannya dengan hati-hati ya, saudara ya. Diulang-ulang lagi terus-menerus, itu pun Anda belum tentu mengerti. Nah, makanya kita ada kelas evangelis, kelas apologetik, ya, kelas sampai dengan kelas profetik ya. Ikutilah kelas-kelas itu, ya, karena itu situ detail. Nah, di sini, ya kalau saya mengajarkan, kenapa saya berani mengajarkan? Karena ini saya memberikan announcement untuk kita berjaga-jaga. Ini loh tanda-tandanya. Ya, kemarin saya bilang ya, Israel, dunia akan aman. Tahun 2024, 2025, aman, Indonesia makin kelam. Beneran kan? Sekarang rakyat pun merasakan kekelaman. Ya kan? Sorry ya, bentar ya, ini kok belum di ini. Sebentar. Nah, oke. Ya, ketika saya berkata, ya 2024, dunia kan mulai masuk aman ya. 2025 apalagi. Mulai ya, makin jelas. Tapi Indonesia akan kelam.
Akhirnya benar-benar ya sekarang Indonesia teriak-teriak, rakyatnya bilang Indonesia gelap, Indonesia gelap. Iya kan udah bilangin gelap. Udah saya kasih tahu pasti gelap, ya kan? Nah, tanda-tandanya ini lihat ya Donald Trump. Saya bilang Donald Trump 2025 pasti jadi presiden. Ya, dan saya kasih tanda-tanda yang lain ya. Dan itu semua. Kenapa? Karena itu sebuah analisa yang dari Alkitab. Lalu saya melihatnya ya dengan kacamata perspektif ya analisa politik internasional. Ya, lupa kan gara-gara saya dasar ada. Kan kita kan ada banyak Pak Tobing, Pak Ponto, ada Ibu Koni. Kebetulan saya punya daya analisa yang cukup mumpuni ya melihat satu kondisi lalu saya bisa membuat satu analisa dan terusin ya kan the nextnya apa itu seperti kalau Anda melihat untuk gini loh kayak analisa tuh begini saudara ya saya kasih judul runtuhnya gereja Katolik ya saudara ya runtuhnya gereja Katolik aduh minta maaf ya ini topik yang berat dan saya tidak ingin menyakiti hati orang Katolik saudara ya. Namun kalau kalian nggak terima nggak apa-apa, tapi saya benar-benar dengan tulus hati ya karena saya adalah salah satu orang yang terinspirasi oleh Mother Teresa dan Paus Francis ya. Saya tidak pernah kagum dengan orang Katolik manapun ya saudara ya. Tetapi khusus Mother Teresa dan Paus Francis itu benar-benar menginspirasi hidup saya saudara ya. Apa yang kita lakukan ini terinspirasi ya. Runtuhnya gereja Katolik. Ya, supaya jangan ya. Nah. Ya. Oke. Lihat ya. Jadi ya, prinsip analisa itu seperti apa saudara? Namanya analisa dan sintesa ya. Saya memberikan contoh dalam angka. Kalau Anda melihat 1, 2, 3, 4. Maka Anda kan bisa meneruskan ya. Benar ya. Anda akan bisa meneruskan, ini pasti 5, 6, 7, ya 8. Ya. Kalau ada soal begitu ya, kalau soal begini, 2, 4, 8, 16. Maka Anda jawabnya gampang saudara ya. Anda nggak ada perintah apa-apa, pasti Anda jawabnya langsung 32. 64 langsung 128 langsung 256 ya. Anda cuma melihat data dari sini lalu Anda bikin ini. Anda cuma melihat data ini lalu Anda bikinlah ini. Ada lagi ini ya, kita tulisin lagi nih misalnya nih ya. Anda langsung bisa jawab tuh ya. 1 dikali 57 pasti langsung 11. Ya, 13, 17, 19, 23. Ya. Langsung udah otomatis itu. Kalau Anda nggak ngerti ini berarti Anda kurang proses analisa sintesa Anda kurang. Ya, logika berpikirnya. Tapi kalau Anda melihat seperti ini langsung bisa jawab ini. Dan ada lagi yang lebih kompleks ya, dalam kosinus, Anda memasukkan berbagai macam rumus di dalamnya. Kalau atas ini kan urutan, ya kan? Ini kalau ini kan berarti apa? Kelipatan, ya kan? Kali 2. 2 kali. Kalau ini kan pasti bilangan prima. Ya kan udah langsung otomatis kan? Nanti ada lagi soal ya. 1 dikali kosinus 45 ya. Oke, urutan 1 kali kosinus 45, ya 2 kali kosinus 45, 3 kali kosinus 45, 4 kali kosinus 45.
atau integral sekian gitu kan, integral persamaan matematika, sehingga menjadi sebuah urutan. Nah, Anda tinggal mencari rumusnya itu adalah rumus apa. Nah, itulah kenabian itu seperti itu ya, nubuatan itu seperti itu, saudara. Waciling dari sorga begitu, tidak ada begitu, saudara ya. Hanya bedanya tidak dalam rumus matematika, tapi dalam sebuah pola, pola sosial, pola budaya, pola antropologi, ya kan, pola politik. Tapi dalam sebuah pola, bisa nggak di eksakan? Bisa. Nyatanya itu saham itu fluktuasinya Anda bisa pakai rumus fisika loh. Kelembaman, Anda mau pakai prinsip apa? Hukum kelembaman, mau pakai prinsip apalagi ya saudara ya, fluktuasi ya, fluida bergerak, apa segala macam, Anda bisa pakai itu ya saudara ya. Tergantung ininya apa. Ternyata olah sosial masyarakat adalah bagian dari ini. Misalnya gitu ya, adalah memenuhi kaidah hukum Pascal. Ya, misalnya. Dan seterusnya ya saudara ya. Nah itu dalam ilmu sosial dipakai ya. Karena ada pola. Ada pola. Walaupun selalu ada anomali dari pola itu. Nah, anomali itu yang harus hati-hati. Jadi, akurat tetapi harus hati-hati apabila terjadi anomali. Nah, anomalinya atau koreksinya sejauh apa? Nah, itulah. Nah, nubuatan itu seperti itu. Karena kamu terbiasa melihat, lalu ngamati terjadi ini. Maka Anda lihat polanya begini. Ya, saudara ya. Misalnya di Indonesia nih, ini ada satu pola ya. Tahun 45, misalnya pola Indonesia nih ya. 45, 65, ya kan? Lalu tahun 75, ya, ulang ya. 45, tahun 55, 65, 75, ya, 85, 95, ya. Ini kan revolusi nih. Kemerdekaan. Ini adalah DITI dan seterusnya ya. Dan sebagainya. Ini adalah PKI. Ini adalah malari, ya kan? Maaf kalau salah sejarahnya ya saudara ya. Ya kan? Ini kan mulai dari malari. Ini mulai pembakaran gereja ya, gejolak ya. Gejolak apa namanya, SARA ini kan 95-97 ini kan kerusuhan Mei kan, Mei 97-98 kan, ya kan saudara ya. Nah stop, set, lalu nyambung 2005, 2015, 2025, 2030 ya saudara ya. Lalu ada yang 2005 nih ya, 2005, 2015, tiba-tiba ini aman ya saudara ya. Tidak ada gejolak yang berarti kan. Ini kan zaman reformasi kan. Ini kan bisa-bisa ya. Kenapa? Kenapa bisa? Karena bergolak saudara. Ini kan polanya pola lama ini. Pola lama, walaupun orde baru ini kan orde lama, ini orde baru. Ini orde reformasi. Gejolaknya enggak ada, tapi apa? Tiap tahun saudara gejolak saudara ya. Walaupun tidak besar. Kenapa? Tidak ada penguasa tunggal. Kalau di sini kan ada penguasa tunggal sini. Ini kan? Ada penguasa, sorry ya di sini ya. Nah. Ada penguasa tunggal di sini nih. Kan zaman Soeharto kan. Nah, saudara ini sudah 10 tahun nggak terjadi apa-apa. 20 tahun, 25 tahun. Bukan hampir 30 tahun saudara. Maka ini bisa tiba-tiba chaos besar saudara. Ada yang bilang ini bubar. Ya kan? Ini contoh ya analisa sosial.
Nah, itulah sebuah, ini Anda ketinggian saya ngomong begini ya, tapi saudara ini dengarkan pelan-pelan di kelas profetik nanti saya cerita detailnya, saudara ya. Itu sebuah pola. Ini adalah sebuah pola analisa, saudara ya. Kan tadi kan seperti ini tadi kan 1 2 3 4 5 7 8 2 4 8 6 3 2 6 4 dan seterusnya 1 3 5 7 11. Nah, ini tinggal ini rumusnya apa? Oh, ternyata ini adalah orla. Ini adalah orba, di sini adalah era reformasi. Ya kan? Tapi tiap tahun chaos terus, saudara ya. Kita tidak pernah mengalami kekacauan seperti sekarang ini. Ya kan, setiap tahun sampai kita bingung, sampai puncaknya kan kabur dulu aja kan. Itu kan puncaknya seperti itu. Tiap tahun ya. Kacau sekali ya, ketidakpastian. Kalau ini 10 tahun sekali, ini tiap tahun. Tetapi ya tidak meledak. Karena apa? Tiap tahun udah diledakin. Terus. Kayak Merapi itu loh, tiap tahun meledak. Tapi pertama kali meledak korbannya banyak, saudara. Erupsi pertama itu ngeri sekali. Tapi setelah sekarang tiap hari meledak. Erupsi tiap tahun itu erupsi Merapi. Tapi udah nggak apa-apa, nggak bahaya karena sudah biasa. Nah, ini sama nih. Ini kan tiap tahun meledak, selalu ada masalah, selalu ada yang ditangkepin. Ya, selalu ada ribut, tiba-tiba muncul saya lagi ya kan. Nah, itu sama karena diledakkan maka udah biasa. Sudah biasa dengan ledakan sosial. Kalau ini kan berkala 10 tahun, tiap 10 tahun. Ya kan? Ledakan sosial itu tiap 10 tahun. Nah, itu seperti itulah pola nubuatan. Nah, di dunia juga sama. Ya, dunia juga sama. Nah, Alkitab juga mengenal pola seperti itu ya, saudara ya. Alkitab juga mengenal pola seperti itu. Tapi kita nggak belajar. Saya lagi mau cerita ujuk-ujuk. Nah, nubuatan di dalam Wahyu, ya, kita lihat ya. Nubuatan dalam Wahyu. Mulai dari ya pasal 12, saudara. Wahyu 12 ini adalah lahirnya Israel dan Kristen. Wahyu 13 adalah lahirnya Islam dan Antikristus. Ya. Lalu Wahyu 14 kembali ke pola, ya, ke pola perulangan Wahyu. Ini Anda harus tonton kelas apologetik ya. Pokoknya ini saya cerita ini ucuk-ucuk ya. Anda kudu ikutin kelas apologetik dan ikutin pelajaran koina. Ini saya selalu koinonia, saya ceritanya tentang akhir zaman ya. Nah, dalam Wahyu 12 dan 13 ini sebelumnya didahului dengan Wahyu 11 ya, saudara ya. Wahyu 11 ini cerita tentang dua saksi Allah, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen. Ya, ayatnya ada di mana, saudara? Ada di Roma 11, Zakaria 4. Pohon zaitun. Ya, dan kaki tian. Ini ceritanya tentang Yahudi dan orang Kristen ya. Ya. Dua saksi Allah, udah ceritanya begitu. Termasuk dua saksi Allah ini, gereja Katolik ini kan juga orang Kristen. Ya, gereja Katolik kan orang Kristen. Ya, pengikut Kristus kan. Gereja Katolik ini kan. Nah, sama. Jangan bedakan Kristen dengan Protestan secara general. Secara dogma, ya. Tetapi gereja Katolik adalah pengikut Yesus yang non-Yahudi. Termasuk Protestan, ya, Pentakosta, karismatik, itu hanya perbedaan kulturnya saja. Tetapi intinya, ya, baik Yahudi maupun Kristen, ini adalah dua saksi Allah yang diurapi. Adalah Kristus. Maka orang yang memusuhi orang Yahudi dan orang Kristen adalah anti dari Kristus. Siapakah yang memusuhi orang Yahudi dan Kristen? Ya, sama dengan Islam.
Ya kan? Musuhnya Islam apa orang Quraisy? Bukan. Musuhnya Islam itu Yahudi dan Kristen. Ya. Yahudi dan Kristen itulah musuhnya Islam. Ya, itu ya. Nah, saya save dulu ya. Nanti udah panjang-panjang kita nggak ke save lagi. Nah, kemudian saudara ya, kalau Anda membaca di dalam Wahyu 13, mereka akan mengalahkan orang-orang kudus dengan pedang. Siapakah orang-orang kudus? Ya, orang-orang kudus ini adalah Kristen. Ya, dikalahkan dengan pedang. Siapakah yang mengalahkan dengan pedang? Islam. Ya. Kapankah terjadinya, saudara ya? Terjadinya adalah jatuhnya Konstantinopel. Ya, abad ke-15. Ya. Mengapa Konstantinopel bisa jatuh ke tangan Islam? Dulu sudah pernah ya. Ya. Mengapa ya Bizantin atau Konstantinopel jatuh, bisa jatuh ya. Ya, satu, sudah diserbu oleh pasukan salib sendiri, saudara ya. Pasukan salib yang terakhir ya, kalau salah ke-12 atau ke-13 ya, saudara ya. Pasukan salib yang ke-13. Diserbu sendiri ya, duel, hancur saudara. Iya kan? Mereka kan orang teman sendiri, begitu masuk dirampok semuanya, dituduhkan Kaisar boneka. Ya di abad ke-13, 14 ya saudara ya. 100 tahun kemudian Islam masuk. Maka para biskupnya di situ korup saudara ya. Korup. Ya kan? Tamak serakah. Pengkhianat saudara, yang mengkhianati ya adalah para biskop itu. Mereka lari semua, tidak ada yang tersisa di Konstantinopel. Bahkan para biskop ini sudah ngerusak ya, mereka ngerampok rakyat saudara ya, disuruh bayar, sementara biskopnya cabul saudara. Cabul ya waktu itu ya, banyak yang selibat tapi punya anak segudang, padahal selibat kan bingung, katanya selibat ya, katanya mau bujangan sama katanya mau tetap jadi bujang, tetapi ternyata para biskop ini curang, di belakang mereka main perempuan. Wah, itu udah bukan rahasia lagi saudara ya, makanya akhirnya dikhianati oleh rakyatnya ya. Kemudian Islam masuk, maka hancurlah ya. Sejak abad ke-6 itu kan terkenal ya, para biskop itu kan curang, makanya ada Pseudo Methodius ya. Ada namanya Pseudo Methodius berkata, Islam itu adalah kutuk bagi gereja. Ya. Ada yang namanya Pseudo Methodius. Ini nama orang ya. Islam adalah kutuk bagi gereja. Ada dalam buku saya Khilafat Terakhir saudara ya. Saya lupa ya, saya ambil dari mana sumbernya, tapi nanti Anda bisa lihat Pseudo Methodius ya. Ya, di buku saya Khilafat Terakhir ya. Methodius.
Pseudo-Methodius. Ya, ramalan ya pada tahun tentang bangsa Arab akan datang sebagai penggenapan nubuatan Daniel diungkapkan oleh Apokalips of Pseudo-Methodius. Hidup sekitar tahun 400, ditulis dalam bahasa Syria, bahasa Aramaik ya. Methodius mengatakan orang-orang Arab ini adalah antikristus ya, yang akan datang sebagai hukuman bagi gereja yang terpecah belah, namun akhirnya mereka akan dikalahkan oleh seorang raja Roma. Dan kita tahu bahwa Islam bangkit dari Arab, mengaku keturunan Ismail, meratakan seluruh gereja, ya, dikalahkan ya saudara ya. Islam itu mengalahkan, ya, mengalahkan Bizantin ya saudara ya. Seperti penghukuman dari Tuhan, tepat seperti berkatanya Methodius ya. Saya lupa ini dari mana ya, coba kita lihat, klik, mau nggak nih, 295 ya. Jadi katanya Methodius antikris ya, Islam itu 295 nomornya ya, kita cek. Saya ngambil dari mana ya, 295. Pseudo-Methodius 10 pasal apa ayat 6 ya. Ini sebuah kayak memang khusus ya, Pseudo-Methodius 10 ayat 6 ya saudara ya. Ada bukunya ya Pseudo-Methodius. Nah, coba kita cek ada nggak pustakanya ya Pseudo-Methodius ya. Pseudo-Methodius. Mesti cari ya, itu buku sendiri ya. Saya lupa cetakannya siapa itu ya. Nggak tak tulis di sini mungkin ya. Methodius. Ada yang mesti cari ya. Ini kayaknya kayak Josephus itu ya. Josephus kan bukunya sendiri dia itu ya. Itu ada dalam Pseudo-Methodius 10 ayat 9 ya saudara ya. Nah, maksudnya kita. Tadi Olaf Schumann itu ya bukunya ya. Olaf Schumann itu berkata, Martin Luther itu ya, yang mengatakan bahwa paus itu kekerasan dan perdamaian, ini ya PPK Gunung Mulia nih ya, Olaf Schumann nomor 42 ya. Buku ini bagus saudara ya. Wah, ngalam bukunya dewe. Nah, buku ini serius bagus saudara. Anda perlu punya buku ini ya saudara ya. Di dalamnya ada banyak sekali informasi-informasi yang penting. Oke, lanjut lagi ya. Jadi sudah diramalkan ya, dan akhirnya hancur ya. Si Bizantin itu hancur, dibiarkan hancur oleh siapa? Siapa yang yang ketiga ya, siapakah yang membiarkan? Yang ketiga tadi ya, ada Great Schisma. Ya, Great Schisma. Pemisahan besar ya, antara gereja barat dengan gereja timur, antara Vatikan dengan Bizantin, makanya dibiarin, gak ditolong. Makanya hancur. Ya, dibiarin, biar hancur. Dan kemudian ya, Islam masuk, bishop-bishopnya lari, saudara. Pergi ke Yunani, gereja ortodok Yunani ya. Ortodok itu jadi ortodok Yunani hari ini ya. Kemudian apa yang terjadi? Islam menyebarkan buku Injil Barnabas di abad itu ya. Sehingga orang-orang yang tidak mengerti kitab suci, dia megang Injil Barnabas ya. Orang-orang di Turki atau di Bizantin saat itu kan nggak boleh, orang awam nggak boleh baca Alkitab saudara ya. Makanya akhirnya itu mereka disesatkan dengan Injil Barnabas itu ya. Itu ya ceritanya ya. Jadi Injil Barnabas, muncullah Injil Barnabas di sini menyesatkan mereka ya, disesatkan. Lalu orang-orang ini ya, seluruh Asia kecil ya disesatkan dengan Injil Barnabas kan. Atau Islam. Kan munculnya sama kan abad ke-15 kan. Sama. Ya, coba kita buka di dalam Wahyu 13 ya.
Dan ia diperkenankan melawan orang kudus, berperang melawan orang kudus, dan untuk mengalahkan mereka, kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Ya kan? Ya, itu ya saudara ya. Kemudian kita masuk. Ada namanya Babel, pelacur besar. Babel pelacur besar. Babel ini cerita selalu dengan roh agamawi, saudara. Semua agama berasal dari Babel. Ya. Semua agama berasal dari Babel. Agama ya. Agama. Yaitu ritual. Institusi yang menetapkan ritual simbol ya, baik dalam badan maupun bangunan. Ya, ritual simbol baik di tubuh maupun bangunan. Ya, bangunan suci. Satu, ya, mereka pasti punya menara. Dua, punya jubah. Ya, jubah kain. Ya, lenan. Tiga, punya tasbih. Empat, pasti punya mantra yang diulang-ulang dirapal. Menara, jubah, tasbih, mantra. Ya, ini minimum, banyak lagi yang lain ya, saudara ya. Air apa segala macam termasuk di dalamnya. Ya, pembasuhan dengan air termasuk ya, saudara ya. Itu semua dari Babilonia. Nah ini ya, yang ini termasuk di dalamnya adalah gereja Katolik, saudara. Islam, ya, Katolik atau Ortodok. Ya, kalau Lutheran juga sama, Lutheran punya ya, Lutheran. Termasuk Protestan juga ada. Yang mulai tidak ada kan gereja apa? Evangelikal, karismatik. Apakah mereka betul? Ya enggak juga. Ini kan bagian dari budaya, saudara ya. Ini saya lagi cerita budaya. Jangan langsung jangkel dulu ya, tapi ini adalah budaya. Ya. Buddha, Hindu, ya, dan lain-lain. Ini adalah bagian, saudara ya, bagian dari Babel, dari roh agamawi. Ya, pasti ya. Termasuk dalamnya Kristen Protestan juga sama. Kalau Katolik dan Evangelis enggak, karena dia melepaskan diri. Tetapi sebenarnya ajaran yang diajarkan oleh Katolik dengan Kristen bukan dari Babel, tetapi benar murni yang dari Yesus. Ritualnya mereka mengadopsi, salah enggak? Enggak, itu kan ritual pagan yang dikristenkan. Ya, ritual pagan yang dikristenkan. Jadi enggak salah, saudara ya. Bentar. Ya. Maka saudara, kalau kita melihat Babel pelacur tadi ada Babel pelacur besar. Mengapa disebut dengan pelacur, saudara ya? Karena Alkitab menuliskan pelacur dalam Alkitab ya. Adalah kompromi ya terhadap berhala atau bentuk pemujaan yang lain selain Tuhan Yesus atau Yehova ya dalam Perjanjian Lama. Bentuk kompromi itu, saudara ya, tadinya kan nggak salah ya, kan kita bilang katanya nggak salah, pagan, nggak salah.
Tapi kemudian pagan itu yang diutamakan itu yang jadi salah. Apakah orang Katolik menyembah patung? Tidak, saudara. Sampai orang itu menghayati patung itu jadilah penyembahan berhala. Ya kan, sampai patung itu diberi sesajen, diberi jadilah berhala. Ya, misalnya ada orang sholat nih, saudara ya. Nanti saya kasih contoh ya, sholat berjemaah. Ya, bandingkan sholat berjemaah dengan menyembah patung Yesus. Ya, menyembah patung Yesus ini ya, atau patung Bunda Maria ya, patung Bunda Maria atau patung Yesus lah ya pokoknya ya. Nah ini ya, menyembah patung ini sama sholat berjemaah ini kan sering saya tunjukkan. Kan? Sama-sama sujud kepada yang di depannya. Apakah orang yang sujud di depan patung itu pasti menyembah patung? Apakah kamu menyembah? Lalu bedanya orang yang sujud menyembah di depan bokong. Berarti kan kamu menyembah bokong ini kan? Berarti setiap orang ini menyembah bokongnya orang lain. Saudara. Makanya saya sering bully ya, penyembah pantat lu, dasar penyembah pantat lu. Iya kan? Sama kan? Bedanya apa? Lalu apakah semua orang di depannya gitu terus dipakai kursi? Berarti kamu nyembah kursi. Orang yang sholat di depan, ya kan? Atau orang saya nih lagi sujud menyembah. Di depan saya ada lemari. Apakah berarti lemari itu adalah saya sembah? Hanya gara-gara dia ada di depan saya. Sama seperti orang ini ya, di depannya ada bokong. Berarti mereka ini para penyembah bokong, penyembah pantat. Ya kan? Nah, itu sama. Jadi loh, tetapi kan tidak boleh Pak sujud menyembah kepada patung, ya nggak boleh, ya sujud menyembah, hatimu mengarah kepada patung itu. Tapi kalau patung itu cuma kamu taruh ya nggak apa-apa, saudara, dan kamu kebetulan berdoa ya di depan patung itu, ya nggak apa-apa. Saya orang Israel berdoa di depannya tabut perjanjian, sama saja kan, saudara ya. Orang Israel berdoa ya dengan satu kiblat. Nah, kebetulan sekarang bait sucinya nggak ada, tetapi pada waktu itu ada tabut perjanjiannya, lalu mereka menyembah tabut perjanjian. Apakah terus mereka berarti menyembah berhala? Kan enggak, ya saudara ya. Nah sama ya saudara. Nah saudara, ritual-ritual inilah kemudian ya itu adalah sebuah akhir dalam teologi modern ini, teologi progresif ya. Akhirnya memaklumi, Paus kan seorang teolog progresif, ya progresifnya seperti apa? Ya. Nah, intinya saudara pokoknya, ada orang Katolik yang memang menyembah patung. Ada orang Katolik yang tidak menyembah patung, walaupun ada patung di rumahnya. Misalnya itu ya. Maka Katolik yang tidak menggunakan rosario ini sebagai satu alat atau tidak, ya dia bukan pelacur Babel, tapi jangankan Katolik. Orang Kristen, kamu yang punya tabut perjanjian, tiruan tabut perjanjian di rumahmu, lalu kamu sujud di depannya itu, kamu menyembah berhala itu, saudara. Sama saja, ya. Jangan ngomong bukan, Pak, sama saja. Ya, sebab yang digarisbawahi bukan membuat patung tuangan, tapi ketika kamu sujud kepada patung tuangan ini, kalau kamu membuat patung tuangan, tidak apa-apa. Ya, kan buat si Patris itu salah jawabnya tuh ya, Patris apa itu, Allegro atau siapa, salah. Kamu bikin patung boleh, saudara. Yang tidak boleh kamu kemudian sujud menyembahnya, berbakti. Lebih tepatnya kata itu berbakti kepadanya, disajenin, dikasih kalungi, dikasih wangi-wangi. Nah itu kamu tidak boleh itu. Itu yang benar ya. Ayatnya bunyinya seperti itu, kamu tidak boleh. Nah. Kemudian, saudara, yang disebut dengan Babel pelacur besar itu, tadi saya sebut karena kompromi, ya. Karena kompromi. Semua agama sama. Ya kan? Semua agama menuju surga. Menuju keselamatan.
sama nanti surganya kita ya beda, saudara. Kalau semua agama menuju surga, surganya masing-masing. Tapi semua agama membawa keselamatan, oh enggak, saudara. Nah, akibatnya apa, saudara? Akibatnya terjadi, itu tadi ya, teolog yang progresif. Oh, dia kan juga selamat. Kalau saya bilang orang kelenteng Tuban, bisa saja selamat, bisa saja, mungkin. Saya akan bilang mungkin. Ya, tapi kan ada memang di situ ada memang tangsin, ada tukang lotang, tukang apa ya, nggak bisa masuk selamat gimana sih? Ya, dan lagian siapa yang apa seluruh orang kelenteng Tuban itu berdonasi? Enggak kan? Mungkin pengurus yang orang-orang kaya ini. Kita nggak tahu, itu ya, saudara ya. Jadi intinya ada sebuah teolog progresif yang blunder, terus banyak jalan menuju surga, tidak harus melalui Yesus. Romo Francis bukan, tidak melalui gereja Katolik. Keselamatan itu tidak hanya melalui gereja Katolik, tapi ada keselamatan di dalam Yesus. Nah, gitu ya. Itulah disebut dengan pelacur. Kamu tuh kompromi dengan dewa-dewa, dengan tuhan-tuhan lain. Makanya disebut Babel pelacur besar. Nah, Babel pelacur besar nanti di situ ada kata ya. Di bawah padang gurun melihat perempuan duduk di atas seekor binatang merah ungu, ya, merah ungu. Ya. Babel besar, ibu dari wanita pelacur dan kekejian di bumi. Ya. Rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 binatang ya. Jadi rahasia binatang yang memikulnya adalah binatang berkepala 10. Jadi sekarang ini ya, gereja Katolik dia harus berkompromi dengan Islam. Ya kan? Sekarang ini kan gereja Katolik kan banyak dilobi oleh Islam. Ya kan? Paus Francis yang membuka hubungan tersebut. Walaupun Paus Francis bukan seorang Islam. Tetapi gara-gara caranya dia saking progresifnya, maka dia membuat sebuah hubungan dengan Islam itu, saudara. Nah, itu yang disebut. Siapa itu binatang berkepala 7 dan bertanduk 10, itu orang Islam. Bertanduknya 10 khilafah itu loh, saudara ya. Ya, berkepala 7, bertanduk 10, 7 khilafah yang 7 generasi yang menghasilkan 10 khilafah yang di Arab. Telah ada namun tidak ada. Spirit of Islam kan spirit Babel. Ia akan muncul dari jurang maut menuju kebinasaan. Ya. Terus ya. 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Ya, saudara ya. Saudara, kita kan enggak, ini ya saudara ya. 7-nya adalah 7 raja. Ya, dari mulai Syria, Media Persia. Ya, kita mulai ya. Lima yang sudah ada, 1 sedang, yang 1 akan. Ya, dimulai dari bawah dulu ya. Saat Yohanes itu ada namanya Roma. Kemudian ada Yunani. Di atasnya ada Media Persia. Di atasnya ada Babilonia. Di atasnya ada Syria. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 1 sedang datang apa saudara? Arab. Sebentar ya, sebentar. Salah nih ya. Salah baca saya ya. Lima, ya, aja. Lima sudah jatuh, yang 1 ada, yaitu Roma, yang lain belum datang. Ya, dan jika ia datang akan seketika saja. Itu ya. Benar ya ini ya. Maka ini adalah Islam. Ini adalah antikristus. Betul ya. Ini yang terjadi ya, saudara ya.
Ini yang 5, ini 1 ya, yang akan ada, yang sedang ya, dan yang akan ada tapi sebentar saja, yang akan datang ya, saudara ya. Kok ini salah ya, sebentar. Bukan ya. 5 sudah jatuh, 1 ada, yang lain belum datang ya. Dan jika ia datang, binatang pernah ada dan sekarang tidak ada, itu ya raja ke-8. Sorry ya, kurang 1 lagi ya, saudara ya. Ini kan ada Media dan Persia, ini 2 kerajaan yang berbeda, saudara ya. Media dan Persia itu adalah 2 kerajaan yang berbeda, sorry ya. Anda jangan bingung ya. Sebentar, karena ada 8 ya, ada 8. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mulai Syria, Babilonia, Media, Persia, Yunani sudah datang, ya kan? Yang sekarang sudah ada kan Roma, maksudnya. Karena Yohanes kan zamannya Roma, lama ya. Yang akan datang adalah Islam. Terus ada 1 lagi yang akan datang, tapi cuma yang ada tapi tiada itu tadi ya. Jadi ini adalah antikristus yang memerintah sebentar saja, yaitu sampai Imam Mahdi. Ya, ini akan datang, dan yang belum ada dan tapi nanti akan ada. Nah, maksudnya sekarang ada ini Roma ya, saudara ya. Sorry ya tadi ya. Kurang 1 kan ada 8 totalnya. 7 raja tambah 1 raja, ada raja ke-8 tadi itu ya. Nah, itulah antikristus. Sebentar. Ya. Sepuluh tanduk adalah 10 raja. Ya. Itu adalah khilafah ya, saudara ya. Itu adalah 10 khilafah ya. 10 tanduk ada 10 khilafah. Raja ke-8 itu adalah apa, saudara? Binatang yang pernah ada, yang sekarang tidak ada. Yang pernah ada, ia sendiri adalah raja ke-8. Yang pernah ada, tapi sekarang itu nggak ada. Ya, sekarang itu nggak ada. Itu tadi Islam. Nanti ada, tapi nanti akan muncul lagi. Ya, saudara ya. Pernah ada, binatang yang pernah ada, ya. Lima di antara sudah jatuh, yang 1 ada, dan yang lain belum datang, Islam. Jika ia datang, seketika saja. Islam kan kekuasaannya sebentar saja, saudara ya, menguasai dunia. Hanya sebentar ya, penguasaan Islam dunia. Cuma berapa tahun, saudara? Cuma 100 tahun, saudara ya. Islam berkuasa di dunia cuma 100 tahun. Ya, zamannya Islamic Golden Age. Setelah itu dipukul mundur ya, 100 maksimum 200 tahun. Ya, maksimum ya, dan jika ia datang, ia akan tinggal sekitar saja. Dan bintang yang pernah ada dan sekarang tidak ada, ia sendiri raja ke-8. Pernah ada dan sekarang tidak ada, itu apa, saudara? Babilonia. Ya, Islam itu berasal dari Babel, yang pernah ada, ya, tapi sekarang tidak ada, dan nanti ada. Ya, sekarang nggak ada, tapi nanti ada, muncul lagi. Nah, itulah Babilonia Islam. Ya, Babilonia, kan tadi bilang Islam itu kan dari Babel, saudara. Ya, Islam dan antikristus. Ini nyambung. Ya, nanti ada di buku saya Khilafah terakhir ya, penjelasan bahwa Islam ini berasal dari sini, saudara ya, penyembahan kepada dewa bulan. Dewa bulan sabit ya. Sama itu ya, saudara ya. Nah, sekarang Babel, nah bedakan dengan Babilonia kerajaan ini. Babel pelacur besar adalah kota besar. Kota besar yang memerintah bangsa-bangsa. Adalah apa, saudara? Roma, Vatikan ya. Yang Vatikan Roma ya. Namanya Paus Innocent 13, 3 ya.
Paus Innocent III ini adalah paus yang berani. Nah nih ya, the Pope Innocent was one of the most powerful and influential of the medieval popes. Ya saudara ya, dari Catholic Church ya. Dia berani apa? He exerted a wide influence over the Christian states, ya, influence over the Christian states of Europe, claiming supremacy over all Europe kings. He was central in supporting the Catholic Church's reform ecclesiastical affairs through his decretals of the First Lateran Council. Ya, Paus Innocent ini yang membuat Vatikan itu menjadi amat sangat berkuasa. Semua bangsa-bangsa di bawah kakinya dia, bahkan sampai hari ini, saudara. Ini kan kota kecil kan, Vatikan ini kan. Kalau Anda bisa lihat ya, Vatikan. Wah, ya, sedikit lagi. Vatikan live. Ini Vatikan nih, saudara. Ya. Kotanya cuma segini doang nih, ini Vatikan live ini ya. Vatikan, kota besar. Ini bangsa-bangsa. Ya. Vatican Viewpoint, the church in the world seen from Rome. A podcast produced by Vatican Radio. It's a pro-life into the artwork. It was. The junior said. Ini satu kota yang memerintah bangsa-bangsa di dunia, saudara. Donald Trump aja takut, ya. Donald Trump aja takut. Nah, ini saudara, nanti ini akan dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Islam. Kapan itu, saudara? Nah, itu pertanyaannya kapan? Ini kan sudah saya jelaskan dulu ya, 2 tahun yang lalu atau tahun yang lalu saya pernah cerita ini. Pertanyaannya, kota yang memerintah bangsa-bangsa ini, ya, ada di perempuan yang kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi, saudara ya. Ayat yang ke-18. Yang memerintah siapa? Ketika tadi Donald Trump aja takut. Udah pernah saya bolak-balik ya, saya tunjukkan ya. Donald Trump aja takut, saudara, sama Paus Francis. Tapi kalau Paus Francis ini meninggal, siapa yang menjadi paus berikutnya? Apakah bangsa-bangsa masih segan? Hari ini semua bangsa di dunia takut sama Paus Francis. Ya, Donald Trump aja nggak berani ganggu, saudara ya. Donald Trump saja nggak berani ganggu Paus Francis. Ya, saudara ya. Coba kita lihat. Dulu pernah kita saksikan videonya ya. Pope Francis. Dan ya, saudara ya. Nah, ini ya. Nggak mau ya, saudara ya. Sampai kecut mukanya ya. Ya, ulangi ya, saudara ya. Paus Francis ini benar-benar nggak suka sama Donald Trump ya, saudara ya. Karena Donald Trump ini kan yang ngaco di Israel kan bagi Paus Francis. Paus Francis ini kan berusaha menjadikan Palestina ini supaya setara dengan Israel. Dirusak sama Donald Trump. Jengkelnya minta ampun si Paus Francis sama Donald Trump. Donald Trump ini takut sama Paus Francis, saudara ya. Nggak berani apa-apa. Kemarin ditanya sama wartawan, ini Paus Francis sakit nih gimana? Ya, kita berdoa supaya dia sembuh. Kalau Joe Biden yang ditanya, pasti akan dengan melankolis, dengan sentimental, dia akan bicara panjang lebar. Ditanya ya sama Donald Trump, ditanya Paus Francis ini gimana nih? Ya, moga sembuh. Gitu ya, saudara ya. Karena dia pernah digebris ini tadi ya. Saya ngeliat ini saya ketawa terbahak-bahak ya, saudara ya. Push, gitu ya.
Contoh ya, saudara ya. Itu contoh ya. Nah, kalau ya tadi dikatakan ya di dalam pasal yang ke-18 sekarang ya. Kemudian dari kemudian seorang malaikat turun dari surga mempunyai kuasa besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya berseru dengan kuat katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu. Ia menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Kenapa? Saudara? Kemudian, pergilah hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakannya, sebab dosanya telah tertimbun-timbun sampai ke langit. Ya. Pedagang-pedagang di bumi menangis berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Barang-barang dagangan dari emas, perak, permata, mutiara, lenan halus, kain ungu, sutra, kain kirmisi, berbagai jenis barang kayu, harum baunya. Inilah bisnis agama, saudara ya. Bisnis agama. Pedagang-pedagang agama di seluruh dunia. Ya, bisnis agama ini ya, saudara ya. Gereja Katolik adalah gereja yang paling kaya. Ya, asetnya itu ngeri. Di Belanda ini setiap kota itu ada asetnya gereja Katolik dan itu nilainya miliaran, saudara ya. Ngeri sekali ya gereja Katolik ini begitu kaya raya. Kenapa? Karena dulu kan malak ya 10% dari jemaat persembahan plus 10% itu plus bukan cukup 10%, ada lagi masih tambahan lagi ya saudara ya. Makanya kalau Anda lihat di Jerman, terutama di Jerman kan ada namanya Stadtkirche. Mereka nggak mau. Kenapa? Begitu mereka lahir, Stadtkirche mereka kudu bayar pajak. Kudu bayar pajak sekeluarga satu orang ya, setiap orang. Mereka pada lepas dari keanggotaan gereja, supaya jangan bayar pajak. Pajak gereja, nggak mau. Kalau di Belanda mah sudah nggak ada pajak gereja kayaknya ya. Di Jerman, di Austria, itu masih ada pajak gereja ya saudara ya. Denmark kalau nggak salah juga masih ada pajak gereja. Kalau di ini nggak ada ya, di Belanda sudah nggak ada, nggak mau, rakyatnya nggak mau. Ya. Nah itu ya saudara ya, gereja Katolik itu kaya raya sekali. Anda bayangin Bizantin itu ya kaya raya sekali, Hagia Sophia itu loh, yang kemudian masjidnya gereja itu diislamkan, dijadikan masjid. Hagia Sophia itu kan gereja gede banget. Nah itu yang terjadi dengan gereja Katolik saudara ya. Mereka kaya raya, ditakuti, tapi kemudian mereka mengalami kejatuhan, kompromi dengan dosa, kompromi dengan dengan semua isme-isme di dunia ini. Nah, yang berani melawan ya cuman Paus Francis saudara. Yang berani melawan cuman Paus Francis dari peperangan di dalam gereja Katolik ini. Jadi kalau Paus Francis ini meninggal, siapa gantinya? Apakah seberani Paus Francis? Tadi dikatakan, selama Paus Benediktus masih hidup, 10 tahun ya, Paus Francis ini dibayang-bayangi oleh Paus Benediktus, saudara. Ya kan, dibayang-bayangi, bahkan dia diteror ya oleh pengikutnya Paus Benediktus. Pertanyaannya sebenarnya, saya tidak tahu jawabannya, mengapa Paus Benediktus tiba-tiba mengundurkan diri? Digantikan dengan Paus Francis, diberesin semua sama Paus Francis, gereja Katolik di Eropa penuh, saudara. Ya, banyak sekarang, saudara ya. Ya ada yang sudah terlanjur dijual ya sudah, tapi banyak gereja Katolik itu sekarang umatnya banyak. Itu ya. Nah, sekarang Paus Francis meninggal. Ya, saya tidak akan mengutip nubuatan orang lain bahwa Paus Francis ini adalah Paus terakhir. Saya nggak tahu, saya nggak kenal orang ini. Tapi bisa jadi, saudara, Paus Francis adalah Paus yang terakhir. Ya, karena gereja Katolik ini sangat ritual, simbol-simbol agamawi. Ya, amat sangat. Kalau gereja Ortodoks udah nggak ada giginya, saudara. Ini gereja Katolik ini giginya kuat, nyokot di mana-mana. Paus Francis kalau sudah bersabda, ya Donald Trump ketakutan, saudara. Kalau Paus Francis sudah bersabda, King Charles ketakutan, terbirit-birit, saudara. Ya, gereja Katolik itu kalau sudah bersabda, semua negara-negara dunia termasuk Prabowo, Soeharto terkencing-kencing, saudara. Kalau sudah datang itu ya, coba lihat, ya, begitu datang, wah itu tekanannya luar biasa, itu menghadirkan paus. Kamu tanya aja kalau nggak percaya,
menghadirkan Paus Francis ke Indonesia, tekanannya luar biasa, saudara. Berani sampai ditembak, berani kamu ganggu Paus Katolik itu, saudara. Indonesia besok lenyap rata tanah, saudara, tak berbekas. Tak berbekas Indonesia, kamu sampai pausnya tiba-tiba tersungkur, geletak, pingsan gitu ya, di depan Istana Merdeka. Kamu besok rata tanah, saudara, negaramu. Ya, ngeri ya. Karena gereja Katolik ini adalah gereja yang powerful sekali. Masalahnya, kalau Paus Francis meninggal, siapa yang pegang? Siapa? Apakah orang yang seperti Paus Francis ini? Mother Teresa sudah tidak ada, saudara ya. Siapa di gereja Katolik yang kiprahnya kayak Paus Francis ini? Nggak ada, saudara. Kamu tidak ada dengar lagi, saudara ya. Sudah nggak ada Mother Teresa, sudah nggak ada Paus Francis. Lalu siapa yang menjadi panutan? Ya mungkin banyak, saya tidak kenal internal gereja Katolik. Tetapi melihat kondisi hari ini, saya yakin, saudara, kalau Paus Francis meninggal, maka gereja Katolik juga akan pudar. Sampai akhirnya nanti Islam mengambil alih seluruh dunia, gereja Katolik itu akan dihancurkan, saudara. Ya, ya. Sudah lenyap tadi ya. Celaka-celaka, kota besar yang berpakaian lenan halus, kain ungu, kain kirmisi, dihiasi dengan emas. Ini kan para kardinal, uskup, kardinal, ya kan, paus, ini kan yang menggunakan ini kan, berpakaian lenan halus, kain ungu, kirmisi, dihiasi dengan emas, permata mutiara, ya kan? Ya kan, ini kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Kota mana yang seperti kota Vatikan indahnya? Enggak ada, saudara. Ya. Seorang malaikat mengangkat batu besar, batu kilangan, lalu menyebabkan dalam laut. Demikianlah Babel kota besar dengan bawah. Suara pengandat ya. Ya. Sebentar ya, nanti ada, nah ini ya. Bentar ya, saya ada yang ketinggalan ya. Saya ada yang ketinggalan ya. Saya ada yang ketinggalan. Bagaimana prosesnya ya, saudara ya? Nah ini ya. Ke-10 tanduk, 10 tanduk tadi khilafah ya, khilafah Islamiyah ya. Membenci pelacur itu. Kan Muhammad ya, dalam hadis-hadisnya kalau Muhammad nggak ada ya kan ada tulisan-tulisan dalam Islam. Ya nanti suatu ketika Vatikan akan ditaklukkan ya kan oleh Muhammad. Bizantin sudah ya. Dan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi, telanjang, mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka melakukan kehendaknya dengan seia dan memberikan permintaan mereka pada binatang itu sampai segala firman telah digenapi. Ya, dihabisin saudara sama-sama orang Islam yang akan mengalahkan sama seperti orang Islam itu mengalahkan Bizantin. Nah, apa pesannya, saudara? Pesannya kepada orang dari gereja Katolik dan kepada kalian semua para pengikut Kristus. Pesannya adalah jangan pernah berhenti berdiakonia, saudara. Karena nanti kalau Anda membuka di dalam Wahyu 19, tetap ya, setelah kejatuhan Babel, ya, ini ya, kain lenan halus. Kalau di dalam Wahyu 17-18, kain yang berkilau-kilauan, kain ungu, kirmisi, kain merah, ya kan? Tetapi itu adalah kain dari agama, saudara. Itulah bisnis agama, kemewahan agama. Tetapi di sini diberikan karunia memakai kain lenan halus ketika Yesus datang. Para pengikutnya itu bukan pakai pakaian warna-warni, saudara. Jangan berbisnis agama dengan kemewahan. Oh, bisnisnya nggak salah, saudara ya. Bisnis gereja itu mengelola gereja dengan profesional. Tetapi jangan dengan kain kirmisi, ungu, merah, segala macam, saudara ya. Karena itu adalah melambangkan kemewahan, hedonisme. Gereja-gereja yang hidup bermewah, hati-hati, saudara. Karena yang kita gunakan adalah pakaian lenan putih. Yaitu perbuatan baik orang kudus. Jadi ketika kita bergereja, ketika kita hidup di dalam komunitas gereja,
pendeta-pendeta, pengelola gereja, kelola dengan kesederhanaan. Mengelola gereja bukan dengan kemewahan, saudara, tapi kesederhanaan. Ya, jangan sampai gerejamu terlalu mewah, sampai orang homeless, orang pengemis nggak bisa masuk. Kalau jemaat kita itu rata-rata pengemis, daglosen ya. Ya, saudara ya. Jemaat kami di sini tuh rata-rata adalah daglosen. Terakhir ya. The Lord's Supper with homeless people from Kukam, Den Haag. Ada penampakan homeless dari Indonesia nih ya, Marcel Montero sama Enardo Ejak, saudara, homeless. Di sini lagi homeless, makanya ditampung di pastori kita, saudara ya. Tamu di rumah saya, terus tamu di rumah. Ya, ini kita lagi kasih makan orang-orang miskin, saudara, Daglosen ini ya, saudara ya. Kita lagi kasih makan mereka. Yang ini ya, Enardo ini homeless ini, saudara ya. Dua ini di Belanda homeless ini ya, mereka nggak punya rumah di Belanda. Kasihan ya, saudara ya, kita tampung jadinya. Sekarang kita lihat ya. Ini aktivitas kita ya, saudara ya, Diakonia Project kita ya. Kita punya ini ya, kita punya gerobak ini ya buat kasih makan ya, saudara ya. Nah, ini kita lagi masak nih dapurnya, ini dapur kita ya. Kita dapur kita, ini tim masak kita ya. Ini yang ngantri ya, saudara ya. Ini ngantri, kita kasih makan. Ya. Ya, ngantri dingin-dingin ya, -4 ini kalau nggak salah ini. Sampai beku ya, saudara ya. Ini tim yang tadi ya. Lagi bagi-bagi tuh nih ya. Kita bagi-bagi tuh makanannya kita ya. Makanan yang enak sekali. Nah itu ya, saudara ya. Anda bisa akses hagios.eu ya, atau hagios.nl. NL itu Nederland ya, EU atau NL sama aja ya. Itu nanti akan diarahkan ke sini ya. Ini kegiatan kita ya, aktivitas kita semua. Ya, ini kita bikin acara kemarin ya. Bikin acara. Ini komunitas kita yang kita makan tiap ini ya. Ya, kalau kita lagi makan ya. Ya, dan seterusnya. Saudara, pakaian lenan putih adalah perbuatan baik orang benar. Apa itu perbuatan baik orang benar? Righteousness atau sadek. Itu diakonia, saudara. Jadi membangun gereja, komunitas itu Anda jangan mikirkan mewahnya, saudara. Tapi komunitas itu adalah bagaimana kamu memberi makan, ya kan, diakoniamu, sedekahmu. Kalau gerejamu mewah, itu nanti itu tadi gereja-gereja mewah itulah ya yang akan dihancurkan. Sementara yang tidak akan bisa dihancurkan adalah gereja-gereja yang berdiakonia, saudara. Karena berdiakonia itu ya berdiakonia itu berbeda dengan kalau kamu bangun gedung gereja, saudara. Ya, kita butuh tempat. Sekarang ini kita lagi butuh tempat ya, saudara ya, di gereja. Butuh tempat untuk nampung mereka nih ya. Segini banyak nih kita nampung nih ya. Kita butuh tempat, saudara. Tetapi bedakan ketika kamu ya sengaja cari tempat mewah, ya, yang elit, dibikin bagus,
Sehingga seperti Joel Osteen, ada korban bencana, nggak bisa masuk gerejanya dia karena karpetnya harganya mahal. Nah, itu kamu sedang jadi Babel pelacur besar. Gereja-gereja yang megah, tetapi dia tidak menggunakan kain lenan putih, melainkan pakai kain ungu, kirmisi, merah, berwarna-warni. Itulah gereja-gereja yang dihancurkan, yang akan dicabik-cabik oleh Islam, pseudo-metodius. Karena orang Kristen tidak melakukan tugasnya apa? Berdiakonia. Ya, tidak melakukan tugasnya untuk bersedekah. Malah disedot hartanya untuk hidup mewah dari bishop-bishopnya, dari pendeta-pendetanya. Itu pesan kita hari ini, saudara ya. Dan ini pesan ini saya tunjukkan kepada Anda dengan sedikit mengerikan. Contohnya nanti gereja Katolik. Kenapa sampai hari ini gereja Katolik tidak runtuh? Karena gereja Katolik berdiakonia, saudara. Ya, gereja Katolik itu adalah gereja yang berdiakonia dengan gila-gilaan. Makanya kalau kamu bilang Katolik antikristus, ya kamu edar kayak tadi pakaiannya. Ada orang yang bilang Katolik antikristus. Antikristusnya jadi diakonia gila, lalu kamu yang si pendeta Jeffrey itu saya yakin dia tidak berdiakonia. Aku yakin, saudara. Enggak. Ya kan? Sementara buahmu itu cuma jelek-jeleki gereja lain. Sementara gereja Katolik yang kamu tuduh itu, malah dia berdiakonia dengan gila-gilaan, saudara. Dia punya banyak sekali yayasan untuk menolong orang miskin. Di samping ada yang korup. Masalahnya, kalau Paus Francis ini mati, apakah gereja Katolik tetap akan berdiakonia? Karena ini sudah terjadi friksi yang keras. Kalau dulu kan nggak ketahuan, ditutup-tutupi. Sekarang ini disingkapkan, loh, saudara, berantakan di dalam ini. Kalau belum selesai diberesin sama Paus Francis, lalu Paus mati, saudara. Apa yang terjadi ya? Anda orang Katolik pernah bertanya nggak? Kalau sampai ini Paus Francis mati, sementara udah dibongkar biasa begitu, dibongkar-bongkar. Ruwet nggak itu gereja Katolik, saudara? Aduh, saudara, kita berdoa ya. Semoga Paus Francis bisa menyelesaikan tugasnya. Tapi kalau tidak selesai, berantakan ini gereja Katolik, saudara. Lagi tanggung, belum kelar, tugasnya ini belum selesai. Ya, ini lagi berantakan semua di dalam gereja Katolik, peperangan antara yang jahat dengan yang baik. Ya, dan semua ada yang bermewah, ada yang hidupnya sederhana, ya kan? Oknum, semua juga oknum. Tapi masalahnya ini sudah mengkristal, yang jahat dengan yang baik ini benar-benar perang di dalam gereja Katolik, saudara. Dan Paus Francis ini benar-benar memerangi dengan gigih sekali ya, dengan keras sekali, saudara. Nah, itu ya, saudara ya. Ngeri ya, saudara ya. Oke, sampai situ saja. Jadi pesannya, gereja, nggak cuma gereja Katolik. Anda semua yang bergereja, apakah Anda sedang mengamalkan ajaran Babel, yaitu apa? Ritual agama yang mengutamakan kemewahan ya, dari gaya hidup daripada imam-imamnya, atau Anda mau seperti pengikut Yesus yang diberikan lenan putih, yaitu perbuatan baik, apa sadek, sedekah, diakonia. Ya, ayo berikan uangmu, jangan ke gereja-gereja yang mewah, tapi berikan uangmu kepada gereja-gereja yang berdiakonia, ya seperti Damaris. Berikan uangmu sana, bukan buat saya, saudara. Seperti ke Hagios, Nederland. Ya, uang yang Anda berikan itu bukan buat saya, saudara. Saya malah nombok banyak, iya. Untuk kasih makan begini saya nombok, iya, saudara. Sekali kita butuh banyak, kamu, Pak, kalau kita ngirim ke Belanda, Pak, iya. Karena kita berutang Injil kepada Belanda. Kamu pengen diberkati, bayar, saudara. Injil itu gratis ya, saudara ya. Tapi kamu harus, apa, saudara? Kamu harus ingat, Injil yang kamu punya itu datangnya dari Belanda. Jangan takut, saudara. Nabur, kamu akan diberkati. Kamu akan diberkati. Kamu lihat aja, kamu jangan percaya saya. Ya, namanya orang tahu diri, tahu balas budi. Kamu tidak bisa, ya, kamu bagaimana supaya kamu bisa menang di Indonesia? Kamu menabur, saudara. Kamu Injilnya kamu itu kan dari Belanda, saudara. Kita akan memberkati Belanda, kita akan menangkan Belanda ini, saudara. Kita akan menangkan Belanda. Saya tidak main-main, saudara ya. Ya,
Kita nggak main-main, kita akan menangkan Belanda. Saya at any cost, saudara ya, gila-gilaan. Kita punya pastori sekarang, saya akan lebih edan lagi, saudara, karena saya nggak capek bolak-balik lagi kan. Senin, Rabu, Jumat, saya pasti ada di pastori. Ya, nah ini kita baru cari studio, tapi pindah lagi nanti, saudara, terpaksa tapi pindah lagi. Gimana? Lah memang begitu kita kerja. Ya, ini saya bawa lagi, tak boyong lagi ke sana, saudara ya. Tak boyong lagi.